Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan dimanapun saudara atau saudari berada. Dan kita berjumpa lagi pada mata kuliah statistika. Pada pertemuan kita kali hari ini, kita akan membahas mengenai tentang ukuran pemusatan data, yakni bagian min, median, dan modus. Seperti kita ketahui, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ukuran pemusatan data, tapi dalam pembahasan kuartil. Tapi pada kali hari ini kita membahas ukuran pemusatan data di bagian min, median, dan modus. Apakah itu min, median, dan modus? Min dan median dan modus ini merupakan suatu data yang kita kelompokkan dari segi rata-rata, yakni atau dari segi nilai tengah maupun nilai yang sering muncul. Dan kita sebut dengan min. Min itu adalah nilai penentuan rata-rata dari kelompok tersebut. Median adalah data tengah dari kelompok tersebut dan modus adalah nilai yang sering muncul pada data tersebut. Nah, seperti kita pahami sebelumnya, rekan-rekan atau saudara-saudari pernah mempelajari mata kuliah ini pada bangku SMA, itu pada mata kuliah atau mata pelajaran matematika. Dan pada materi pembelajaran kita juga akan mengulas pada mata kuliah statistika juga akan mengulas yang mengenai min, median, dan modus. Seperti kita ketahui bahwa min dan median dan modus ini merupakan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensial sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Nah, kita lihat ada tiga macam ukuran pemusatan data yang pernah kita bahas tadi adalah rata-rata hitung, yakni adalah min, dan modus adalah nilai yang sering muncul, median adalah nilai tengah dari data kelompok tersebut. Nah, untuk melihat bagaimana kita cara menghitung dari ketiga kelompok ini, maka kita langsung ke kasus. Jadi kita lihat dari kasus rata-rata hitung dari data kelompok. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan rata-rata dari pada tabel berikut ini. Nah, di sini sudah terdapat kelas interval dan frekuensi. Dengan jumlah data ada 7 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jumlah frekuensi atau nilai N-nya adalah 50. Dengan nilai frekuensi 4, 7, 8, 12, 9, 8, dan 2. Dan kita langkah pertama kita akan menentukan yang namanya nilai min atau nilai rata-rata. Nah, kita lihat perolehan berikut ini bahwa untuk melihat nilai min ini perlu kita ketahui yang namanya nilai tengah. Nilai tengah ini itu kita peroleh dari interval. Bagaimana caranya? Yakni nilai yang pertama dari interval ditambah nilai yang kedua dari interval dibagi dengan 2. Nah, seperti kita jelaskan bahwa eh, nilai yang pertama ini dan ditambah dengan nilai yang terakhir itu dibagi 2 akan diperoleh nilai 24,5. Begitu juga dengan poin yang kedua. Nilai tengah ini juga diperoleh dari 30 ditambah 39 dan dibagi 2 akan memperoleh nilai tengahnya adalah 34,5. Begitu juga seterusnya sampai tahap data yang ke-7. Juga kita peroleh dari nilai pertama ditambah nilai kedua dibagi dengan 2. Itu salah satu cara untuk menentukan nilai min. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Kita harus menentukan nilai F kali M. Nah, nilai F kali M ini itu kita peroleh dikali dengan nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, yang mana kita kalikan? Ya, ini adalah 4 dikali 24,5 akan menghasilkan 98. Dan 7 dikalikan dengan 34,5 akan memperoleh nilai F kali M itu 241,5. Dan begitu juga dengan seterusnya. Apabila nilai tengahnya sudah kita ketahui, nilai F kali M-nya sudah kita ketahui, maka kita tentukan nilai rata-ratanya. Untuk menentukan nilai rata-ratanya,
Nah, untuk menentukan nilai rata-ratanya itu dengan rumus sigma F kali M dibagi sigma F. Ya, sigma F kali M kita totalkan keseluruhan F kali M ini berapa? Kita lihat total dari F kali M ini adalah totalnya 269,5. Dan frekuensi kita totalnya adalah 50. Maka rata-rata dari data tersebut diperoleh 53,9. Yakni dari pembagian F kali M dibagi frekuensi menghasilkan 2695 dibagi 50 menghasilkan nilai rata-rata dari data tersebut adalah 53,9. Nah, itu cara untuk menentukan dari nilai rata-rata. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai median atau data kelompok. Nah, ini ada beberapa cara ya. Yakni menentukan dari rumus sebelumnya. Rumus dari data kelompok tersebut adalah MD ya. Rumus dari data kelompok tersebut adalah MD sama dengan LME ditambah setengah N dikurang sigma F dibagi FM dalam kurung dan dikali I. Nah, sebelum kita mengetahui nilai median ini, maka kita harus mengetahui nilai berapa sih nilai LME-nya, berapa nilai N-nya, berapa nilai sigma F-nya, berapa nilai FM-nya, dan berapa nilai I-nya. Yang kita ketahui adalah MD ini merupakan median data kelompok. LME merupakan batas bawah kelas median. Dan N adalah jumlah frekuensi, sedangkan sigma F adalah frekuensi kumulatif kelas median sebelum kelas median. Sedangkan FM adalah frekuensi kelas median dan I adalah interval kelas median. Nah, ini perlu kita pahami sebelumnya dari maksud dari data tersebut. Sebelum kita ketahui tersebut, dari rumus, maka kita harus tentukan masing-masing indikator untuk dimasukkan ke dalam rumus median. Nah, di sini kita lihat bahwa dari data berikut ini, kita harus menentukan yang pertama frekuensi kumulatif. Karena kita dalam menentukan median, itu dari data kelompok harus menentukan frekuensi kumulatif. Nah, ini yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif. Nah, dari mana kita akan memperoleh nilai frekuensi kumulatif ini? Frekuensi kumulatif ini itu diperoleh dari penjumlahan nilai frekuensi. Nah, yang pertama adalah 4 karena penjumlahan dia tidak ada. Maka 4 ini akan turun langsung ke frekuensi kumulatif. Nah, nilai 11 ini itu 4 ditambah 7 akan menghasilkan nilai frekuensi kumulatif 11. Begitu juga 19. 19 itu 4 tambah 7 tambah 8 itu menghasilkan 19. Nah, boleh kita tambahkan langsung. Kan sudah kita turunkan 4 turun langsung ke sebelah menjadi 4. Dan 4 tambah 7 itu 11. Dan ditambah lagi 8, 19. Ditambah lagi 12 menjadi 31. Ditambah 9 menjadi 40. Dan ditambah 8 itu 48. Dan ditambah 2 itu memperoleh nilai frekuensi kumulatif kurang dari itu 50. Ini harus kita tentukan sebelumnya. Itu frekuensi kurang dari atau frekuensi kumulatif kurang dari kelas median. Nah, setelah kita ketahui nilai frekuensi kumulatif kelas median, maka kita tentukan nilai tengah dari data kelompok tersebut. Untuk menentukan letak dari nilai tengah dari data tersebut, maka kita gunakan rumus tengah N. Ya, kita gunakan rumus tengah N. N ini berapa? N ini merupakan adalah jumlah data frekuensi. Ya, N ini adalah jumlah data frekuensi. Berapa jumlah data frekuensi? Itu adalah 50. Maka setengah dikali 50 adalah 25. Nah, di mana kira-kira letak dari 25 tersebut? Letaknya adalah di posisi 50, 59 dengan frekuensi 12 dan nilai frekuensi kumulatifnya 31. Nah, di sini letaknya.
Maka disinilah letaknya nilai letak tengah median. Kenapa demikian? Karena angka 25 ini berada pada nilai 31. 4 tidak mungkin, tidak cukup untuk nilainya 25. 11 tidak mungkin karena tidak cukup nilainya dengan 25. Bagaimana dengan 19? Tidak cukup. Tidak cukup akan nilainya 25. 31 itu melampaui 25. Maka posisinya itu berada 50 ke 59. 12 nilai frekuensinya dan 31 nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang kita tentukan nilai mediannya. Kita sudah menentukan letak mediannya. Sekarang kita tentukan nilai mediannya. Untuk menentukan nilai median, nah kita masukin ke rumus yang tadi sebelumnya. Rumus yang kita bahas tadi. Nih, rumus yang kita bahas tadi. Maka untuk menentukan rumus tersebut, oleh karena itu kita tentukan berapa nilai LME-nya, berapa nilai sigma F-nya, berapa nilai FM-nya, dan berapa nilai I-nya. Nilai LME-nya adalah 49,5. Kenapa demikian? Nilai LME ini adalah nilai kelas di bawah kelas median atau di bawah letak median. Sedangkan letak median 50 dikurang 59. Maka untuk menentukan LME ini, untuk menentukan 49,5 ini, itu adalah nilai kelas mediannya 50, 59, maka letak kelas median kan 50, di bawahnya adalah 50 dikurang 0,5. Maka 50 dikurang 0,5 adalah 49,5. Untuk sigma frekuensi ini kita peroleh dari frekuensi sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 19. Kenapa demikian? Karena 31 adalah kelas mediannya. Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah 19. Maka frekuensi kumulatif yang sebelum kelas median adalah 19. Sekarang FM. FM 12. Kenapa demikian? Karena FM ini merupakan frekuensi kelas median. Frekuensinya ada 12. Maka diperoleh nilai 12. Dan I-nya adalah 10. Kenapa I-nya 10? Karena interval dari kelas median tersebut adalah 10. Nah, coba kita hitung. Interval dari kelas median ini adalah 10. Dari 50 ke 59. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Interval dari 50 ke 59 itu berjarak 10. Maka nilai intervalnya adalah 10. Nah, apabila kita sudah mengetahui hal ini, apabila kita sudah mengetahui hal tersebut, maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Di sini, MD sama dengan LME setengah N dikurang sigma F dibagi FM dikali I. Sedangkan MD ini adalah 49,5. Ya, 49,5 sudah ketahui LME-nya tadi ya. Ditambah setengah N, N-nya adalah 50. Dikurang sigma F tadi kita sudah ketahui 19. Dibagi 12 sama dengan, maaf, dikali 10. Maka setengah dari 50 adalah 25 dikurang 19 dibagi 12 dikali 10 dan ditambah 49,5 maka diperoleh hasil 54,5. Nah, itu kita cara menentukan nilai kelas median. Nah, itu bisa dipahami ya. Kalau belum kurang paham, nanti kita coba diskusi. Nah, kita lanjut untuk mencari nilai modus. Nah, bagaimana kita mencari nilai modus? Untuk mencari nilai modus, maka kita harus menentukan yang namanya nilai yang ada pada frekuensi tersebut. Nah, untuk mencari nilai modus tersebut dengan rumus MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Di mana LMO ini tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan I sama dengan interval kelas. Nah, LMO ini adalah tepi bawah kelas modus
D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedang I sama dengan kelas median kemarin adalah interval kelas. Nah, kita coba masuk ke dalam rumus tersebut. Untuk menentukannya, nah kita lihat adalah dengan solusi. Nah, letaknya tadi sama ya, karena kita telah mencari setengah dari N, setengah dari 50 adalah 25. Letaknya sama, sama dengan kelas median. Itu di 50 ke 59 dengan frekuensi 12. Dan nilai N-nya adalah 50. Nah, kelas modus dari kelas yang paling tertinggi frekuensi yaitu kelas ke-4. Nah, untuk mencari dari rumus tersebut adalah LMO sudah kita ketahui tadi 49,5 sama dengan LME. D1-nya adalah 12 dikurang 8. Kenapa 12 dikurang 8? Karena D1 itu adalah jumlah frekuensi kelas median dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas median kan kita ketahui adalah 12. Sudah kita ketahui adalah frekuensi kelas median adalah 12. Sedangkan D1 itu merupakan frekuensi kelas median dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas median dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Maka kita lihat untuk D1 frekuensi kelas median dikurangi frekuensi sebelumnya. Maka diperoleh D1-nya 4. Dan D2 itu frekuensi kelas median dikurangi dengan frekuensi sesudahnya diperoleh angka 3. Dan intervalnya sama, jaraknya sama adalah 10. Maka setelah kita ketahui D1, D2-nya, kita masukkan ke dalam rumus. MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Maka 49,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 3 dikali 10. Maka hasilnya adalah 55,21. Kita cari dulu ini. Kita cari ini dulu. Baru ditambah 49,5. Nah, itulah hasil perhitungan cara menghitung nilai rata-rata, cara menghitung nilai modus, cara menghitung nilai median, seperti yang kita paparkan pada saat ini. Mungkin ada yang kurang paham, boleh kita pertanyakan. Baik, itu sekian pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini atau siang hari ini yang kita bahas. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh rekan-rekan buat tugas atau buat referensi lainnya, nanti kita diskusikan di grup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.